Assalamualaikum. Xiaomi baru-baru ini resmi menghadirkan Xiaomi Mi 11 di daratan China. Sebagai penerus dari Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11 kini menjadi yang tertinggi di jajaran smartphone Xiaomi. Nah, jika dibandingkan dengan Xiaomi Mi 10, peningkatan apa saja yang didapatkan pada Xiaomi Mi 11 ini? Dan apakah pengguna Xiaomi Mi 10 perlu upgrade ke Xiaomi Mi 11? Mari kita bandingkan dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Kita mulai dari yang tampak dulu. Kedua smartphone ini memilih pendekatan yang berbeda untuk tampilan belakangnya. Seperti yang telah diketahui, Xiaomi Mi 10 tampil begitu premium berkat penggunaan back cover berbahan kaca Corning Gorilla Glass. Finishing warna yang disebut dengan Twilight Grey ini membuatnya tampak semakin mewah. Modul kameranya disusun sejajar secara vertikal di bagian sudut dan tak lupa branding Mi di bagian tengah bawah. Bukan rahasia lagi jika desain ini sangat mirip dengan Xiaomi Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro yang sebelumnya juga telah lebih dulu dirilis resmi di Indonesia. Ya, bukan suatu masalah sebenarnya, karena kesan premiumnya juga tetap berasa. Sedangkan Xiaomi Mi 11 justru menghadirkan desain belakang yang sama sekali berbeda. Smartphone ini tampil lebih elegan dengan finishnya yang kalem dan aksen yang minimalis serta tentunya lebih futuristik. Modul kameranya tetap berada di bagian sudut atas, namun kini berbentuk persegi membulat dengan dua bagian warna yang berbeda. Terdapat cukup banyak pilihan warna. Selain berbahan kaca, terdapat pula varian dengan back cover berbahan kulit sintesis yang membuatnya tampak semakin mewah. Ada pula edisi spesial yang disebut dengan Leiyun Signature Special Edition yang mempunyai finishing yang berbeda. Beralih ke depan, keduanya masih tampil dengan desain yang cukup mirip. Xiaomi Mi 10 mengusung gaya dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian sudut kiri atas. Seperti kebanyakan flagship lain, Xiaomi Mi 10 juga menampilkan layar lengkung di sisi kanan kirinya. Bicara spesifikasi layar, Xiaomi Mi 10 telah menggunakan panel berjenis AMOLED seluas 6,67 inci dan tentunya telah beresolusi Full HD+. Dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass generasi kelima dan telah mendukung fitur fingerprint under display. Refresh rate layarnya pun juga telah mencapai 90 Hz. Sayangnya spesifikasi layar yang cukup mumpuni dari Mi 10 itu dilibas habis oleh Xiaomi Mi 11, sekaligus menunjukkan kekuatan spesialnya di sektor ini. Yap, Xiaomi Mi 11 memang masih mempertahankan gaya dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian sudut atas. Namun bezelnya tampak lebih tipis dengan desain lengkungan di sisi kanan kirinya. Bezel bawah dan atasnya pun sedikit melengkung layaknya Huawei P40 Pro. Namun Xiaomi Mi 11 mengusung panel layar berjenis AMOLED dengan luas layar yang lebih lega yakni mencapai 6,81 inci dan telah beresolusi QHD+. Refresh rate layarnya pun juga lebih tinggi mencapai 120 Hz dan touch sampling mencapai 480 Hz. Dan yang menarik, layar ini telah dilindungi oleh Gorilla Glass Victus atau generasi ke-7. Xiaomi mengklaim layar Xiaomi Mi 11 mampu mencapai brightness hingga lebih dari 1700 nits dan membuatnya mendapatkan nilai A+ dari DisplayMate atas kualitas layarnya secara keseluruhan. Untuk urusan layar, cukup jelas bahwa Xiaomi Mi 11 lebih superior dari Xiaomi Mi 10. Namun jika tak terlalu membutuhkan spek layar setinggi dan sebesar itu, Xiaomi Mi 10 sudah lebih dari cukup dan bahkan mungkin sebagian orang akan lebih menyukai desain Xiaomi Mi 10 ini. Tentu urusan tampilan ini kembali pada selera masing-masing. Beralih ke sektor mesin, jajaran smartphone flagship Xiaomi selalu konsisten menghadirkan chipset paling powerful buatan Qualcomm di eranya. Konsistensi itu berlanjut hingga Mi 10 dan Mi 11. Pada awal peluncuran Xiaomi Mi 10, smartphone ini resmi menjadi smartphone pertama di dunia yang mengusung chipset paling kencang saat itu, yakni Snapdragon 865, prosesor yang telah terbuat dengan fabrikasi 7 nanometer dan telah terintegrasi dengan konektivitas 5G. Meski bukan yang paling baru, chipset ini masih menjadi chipset yang sangat kencang di kelas high-end saat ini. Di Indonesia sendiri, Xiaomi menghadirkan satu pilihan memori saja, yakni RAM 8GB serta memori internal 256GB berjenis UFS 3.0 tanpa adanya slot untuk microSD. Dan menariknya, Xiaomi Mi 11 kembali melanjutkan prestasi Xiaomi Mi 10 dengan menjadi smartphone pertama di dunia yang mengadopsi chipset terbaru dari Qualcomm yakni Snapdragon 888, GPU Adreno 660. Chipset ini telah terbuat dengan fabrikasi 5 nanometer dan terintegrasi langsung dengan konektivitas 5G. Skor Antutunya pun diklaim mencapai lebih dari 740.000. Di China, Xiaomi Mi 11 menghadirkan 3 pilihan memori, yakni 8/128, 8/256, dan 12/256GB yang juga tanpa adanya slot untuk microSD. Dengan penggunaan prosesor Qualcomm terbaru, tentu Xiaomi Mi 11 akan menyajikan performa yang secara keseluruhan lebih baik, terutama di sektor efisiensi daya. Namun jika melihat benchmark seperti Antutu, skor keduanya pun tak terpaut terlalu jauh.
Kemudian hal menarik lain tersaji di sektor kamera. Meski punya jumlah kamera yang berbeda, kedua smartphone ini memiliki konfigurasi kamera yang masih cukup mirip. Xiaomi Mi 10 mengusung konfigurasi 4 kamera belakang. Kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel f1.7 PDAF, sensor Samsung ISOCELL Bright HMX. Kamera ini pun telah dilengkapi dengan OIS. Kamera kedua beresolusi 13 megapiksel dengan lensa ultrawide. Terdapat pula kamera makro beresolusi 2 megapiksel dan satu kamera lagi yang beresolusi 2 megapiksel juga yang berfungsi sebagai depth sensor. Sedangkan Xiaomi Mi 11 hanya membawa konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama yang sama-sama beresolusi 108 megapiksel f1.9 PDAF yang juga menggunakan sensor Samsung ISOCELL Bright HMX. Kamera ultrawide-nya pun juga beresolusi 13 megapiksel, sensor OmniVision OV13B10 dan satu kamera lagi beresolusi 5 megapiksel sebagai makro telefoto sensor Samsung S5K5E9. Keduanya telah support perekaman video hingga resolusi 8K 30fps dan 4K 60fps. Kemudian untuk kamera selfie-nya, baik Xiaomi Mi 10 maupun Xiaomi Mi 11 sama-sama menyematkan kamera tunggal beresolusi 20 megapiksel. Pemrosesan gambar prosesor terbaru pada Xiaomi Mi 11 tentu akan memberikan pengalaman yang lebih menarik dan fitur-fiturnya pun tentu akan lebih baru. Namun dari segi fleksibilitas keduanya masih sama baiknya. Lanjut ke sektor daya. Xiaomi Mi 10 hadir dengan baterai berkapasitas cukup besar di angka 4780 mAh, lengkap dengan teknologi fast charging berkabel dan wireless charging berdaya maksimal 30 Watt serta reverse wireless charging berdaya maksimal 5 Watt. Dan meski Xiaomi Mi 11 mempunyai kapasitas baterai yang sedikit lebih kecil di angka 4600 mAh, namun teknologi pengisiannya hampir 2 kali lebih cepat, yakni berdaya maksimal 55 Watt. Wireless chargingnya pun hingga 50 Watt dan reverse wireless charging 10 Watt. Tentu keduanya telah menggunakan port USB Type-C. Untuk kelengkapan fitur lain, keduanya telah dibekali dengan speaker stereo. Namun Xiaomi Mi 11 berasa lebih spesial karena telah dibekali dual speaker stereo besutan Harman Kardon yang tak diragukan lagi kualitasnya. Keduanya pun tetap ada IR Blaster dan tentunya NFC. Terakhir harga, Xiaomi Mi 10 telah lebih dulu hadir resmi di Indonesia. Dan saat ini smartphone tersebut di toko ofisialnya dibanderol dengan harga Rp9.499.000. Sedangkan di China, Xiaomi Mi 11 dibanderol dengan harga Rp3.999 yuan atau sekitar 8,7 juta rupiah untuk varian 8/128 GB. Sayang sekali Xiaomi masih belum mengungkap apakah akan menghadirkan Xiaomi Mi 11 di daratan Indonesia atau tidak. Namun jika melihat Xiaomi Mi 10 yang masuk resmi ke Indonesia, maka kemungkinan besar Xiaomi Mi 11 juga akan masuk resmi ke Indonesia. Baiklah, Xiaomi Mi 11 jelas adalah produk yang lebih menarik dari Xiaomi Mi 10 di banyak sektor. Namun bukan berarti upgrade dari Mi 10 ke Mi 11 adalah pilihan terbaik sebab peningkatan yang diberikan tak terlalu signifikan. Mungkin akan lebih tepat jika menanti versi Pro-nya saja. Itu pun jika Xiaomi Mi 11 Pro ikut dirilis di Indonesia ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Upgrade ke Xiaomi Mi 11 atau tetap dengan Xiaomi Mi 10 saja? Tulis di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Terima kasih telah menonton. Afi pamit dan wassalamualaikum.